kan di tahun ini karena waktunya pas gitu. Kadang-kadang kan kita juga perlu momentum ya. Sekarang kita rasa ini momentum yang pas untuk kemudian kita bercerita tadi tentang hyperlokal gitu. Mungkin kalau kita kemarin lihat contohnya juga merespon dari apa yang ada di market. Contohnya ada beberapa film hyperlokal dan disukai gitu. Dan jadi aku rasa ini momentum yang pas untuk kita. Kalau mungkin boleh saya tambahkan, jadi dari sisi perkembangan industri film itu sendiri ya, film-film Indonesia itu sekarang itu sudah menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Kalau kita bicara sebelum 2019 misalnya, kalau dibandingkan dengan film-film Hollywood dan lain sebagainya, itu pangsa pasar film Indonesia nggak pernah di atas 40%, selalu di bawah 40%. Kalau saat ini kita bicara, yaitu dari sampai 2024 itu sudah di atas 60%, itu adalah film-film Indonesia. Jadi buat kami itu juga saat yang tepat bahwa kita bisa lebih dalam lagi menggali cerita-cerita dan potensi-potensi dari negara kita yang besar ini, Indonesia. Makanya seperti yang Kak Ajeng tadi bilang, momentumnya saat ini adalah yang paling tepat. Mbak Ajeng, mungkin sisi pemilihan dari pemeran karakter film itu seperti apa sih? Kan Mas Gibran itu kan baru ya, ada ketakutan sendiri nggak sih nanti? Oke, sebenarnya kalau kan pasti pada saat kita membuat sebuah film gitu ya, pasti kan ada yang namanya acting coach untuk latih acting gitu. Dan di dalam prosesnya sebenarnya kayak bernyanyi itu kan bagaimana juga menyampaikan emosi dalam lagu untuk penontonnya gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya ada ketakutan tentunya enggak, tapi kita percaya sama prosesnya. Kita percaya sama proses bahwa acting coach-nya juga akan memberikan yang terbaik. Gilga atau Happy atau siapapun pemain yang terlibat juga akan memberikan sisi yang terbaik dari mereka juga. Mbak Heri, harapannya tuh untuk di Beyond ini menggait cerita dari satu Nusantara ya, paling menarik tuh yang diharapkan tuh datang dari daerah mana, Pak? Wah, kalau kayak itu justru kita harus mulai dengan apa ya? Kalau lembar kertas itu lembar kertas putih, nggak boleh pakai persepsi atau prediksi masing-masing gitu ya. Karena misalnya yang udah dibuktikan dalam film-film terdahulu yang hyperlokal seperti Onde Mande misalnya, itu kan dari Sumatera Barat tentang satu adat budaya yang mempengaruhi behavior dari atau perilaku dari orang itu, menurut kita merupakan satu cerita yang unik. Tapi tadi genre horror misalnya mungkin datangnya dari daerah yang lain gitu, yang ternyata punya suatu cerita yang disebut dari kisah nyata ataupun dari pengalaman dan lain sebagainya, ternyata menurut kita bisa menyeramkan gitu ya. Dan ini harus tahu nih audiens yang lebih luas gitu. Jadi kita datang dengan tanpa prejudis dan tapi kita berusaha menangkap potensi-potensi dari masing-masing daerah. Tentu waktu kita membuatnya menjadi suatu visual storytelling harus bisa resonate untuk audiens yang lebih luas. Itu kuncinya menurut saya. Karena biar bagaimanapun penceritaan untuk visual storytelling ini kan harus bisa resonate, harus mengena gitu dengan apa yang diinginkan dan apa yang disukai oleh masyarakat umum pada umumnya. Jadi sebenarnya di industri kreatif atau kita menyebutnya storytelling. Storytelling itu adalah aset utama. Padahal negara kita dengan ribuan pulau ini, dengan ratusan bangsa ini, itu punya potensi cerita yang luar biasa. Jadi kayak kita hidup di tengah-tengah tambang emas, berarti kan kita harus berusaha meng-capture itu gitu.
menangkap itu, dan ini menurut saya merupakan suatu inisiatif yang mungkin bukan hanya visi nama aja gitu. Kalau teman-teman industri yang lain mau lihat terlalu banyak opportunity ini yang mungkin bisa kita leverage. Siapa tahu ada satu cerita yang resonansinya bukan untuk Indonesia aja, tapi suatu cerita ini unik untuk diceritakan ke panggung dunia misalnya. Dan ini kan bisa mendorong industri kreatif ekonomi dan film di Indonesia untuk ke pentas dunia. Nah, jadi ini juga sesuatu yang kita harus terus-menerus gali. Siapa tahu kita bisa menangkap yang seperti itu. Oke. Siap, Mas. Pak.